Chapter 136. Gurun. Padang gurun yang sangat luas di mana ujungnya tidak bisa dilihat oleh mata. Di gurun ini tidak ada apa-apa selain pasir dengan beberapa rumput kering, juga ada beberapa tulang binatang ukuran kecil yang sudah mengering. Di padang gurun ini terdapat satu batu yang cukup besar yang terlihat sangat mencolok dari kejauhan. Di atas batu itu muncul portal dimensi yang membesar. Dari portal dimensi itu muncul 4 orang yang berjalan keluar. Di mana ini? Cuaca di sini cukup panas, ucap Ray sambil melihat sekelilingnya yang hanya ada tumpukan pasir sejauh mata memandang. Tuan muda, sekarang kita berada di planet tingkat menengah yang berada tidak terlalu jauh dari tempat kita sebelumnya. Nama planet ini adalah Bintang Gurun Hitam. Bintang Gurun Hitam, ya? Aku hanya tahu sedikit tentang planet ini, yang dimana penghuninya lebih banyak ras binatang dari ras manusianya. Ray menganggukkan kepalanya, itu saja sudah cukup. Untuk yang lebih pastinya kita perlu menemukan sebuah kota untuk bertanya di mana kita berada sekarang. Ray dan ketiga orang itu terbang menuju ke arah utara. Setelah terbang puluhan menit, mereka berempat hanya melihat padang gurun yang tidak ada habisnya di depan mereka. Bahkan mereka tidak melihat satupun pohon hidup di gurun ini, di penglihatan mereka hanya ada pasir kering yang tiada habisnya. Seberapa luas gurun ini? Tanya Ray. Setengah planet ini adalah gurun dan setengah lainnya adalah laut, bisa dibilang dunia ini hanya ada gurun saja, jawab Bailong. Ternyata seperti itu, pantas saja tidak ada yang lain selain pasir kering ini. Mereka berempat terus terbang ke arah utara, sekitar 10 menit mereka melihat sebuah kota yang dipenuhi dengan pohon dan rumput hijau di kejauhan. Kota, kita harus ke sana. Mendengar perkataan Ray, ketiga orang di belakangnya langsung bergegas mengikuti Ray. Mereka berempat turun di dekat pintu gerbang kota tersebut, lalu berjalan kaki untuk memasuki kota. Berhenti. 2 orang penjaga menghentikan keempat orang itu. 2 penjaga itu mengenakan zirah tempur yang menutup seluruh tubuh mereka. Untuk masuk ke dalam kota, kalian harus membayar 5 batu roh kelas rendah per orang, ucap salah satu penjaga. Ray langsung memberikan 20 batu roh kelas rendah pada penjaga itu, lalu berjalan masuk ke dalam kota meninggalkan 2 penjaga itu. Apa aku terlalu sedikit meminta bayaran? Ucap penjaga yang memegang ke-20 batu roh. Mungkin mereka saja yang terlalu kaya, balas penjaga satunya. Ray dan ketiga orang di belakangnya berjalan mengelilingi kota sampai tiba di tengah kota. Di tengah kota terdapat sebuah danau besar yang memiliki air yang sangat jernih. Di tengah danau itu ada sebuah bangunan seperti istana yang cukup besar. Lebih baik kita mencari penginapan untuk beristirahat dan membersihkan diri, ucap Ray. Setelah berjalan beberapa menit, Ray melihat sebuah penginapan yang mewah di pinggir danau. Ray dan yang lainnya masuk ke dalam penginapan. Di dalam penginapan sangatlah mewah dengan berbagai macam dekorasi yang memperindah penglihatan. Ray berjalan menuju meja resepsionis dan memesan 4 kamar selama 20 hari dengan biaya 20 batu roh kelas rendah per setiap kamarnya. Ray memberikan sebuah kantung kulit dengan isi 85 batu roh kelas rendah. Kau bisa mengambil sisanya. Terima kasih tuan. Keempat orang itu pun naik ke lantai 2 untuk ke kamar yang mereka sudah pesan. Istana di tengah danau. Seorang berpakaian putih dengan tanda ular di dahinya sedang duduk dan memejamkan matanya. Perlahan mata orang berpakaian putih itu terbuka. Kedua mata orang itu terlihat seperti mata seekor ular. Tu Zong. Seorang pria berjalan masuk. Ada apa yang mulia? Tanya pria itu. Orang berpakaian putih itu menatap pria di hadapannya. Aku merasakan akan ada gerombolan binatang liar yang akan mendatangi kota ini. Beritahu para penjaga untuk bersiap akan kedatangan mereka. Baik yang mulia. Pria itu langsung bergegas keluar dari ruangan itu. Orang berpakaian putih melihat danau dari balik jendela di sampingnya. Apa ini akan menjadi akhir dari kota ini? Setelah kepergianmu tidak akan ada yang bisa mempertahankan kota ini lagi. Setelah mengatakan itu orang berpakaian putih memejamkan kembali matanya. Keesokan paginya, Ray mendengar banyak keributan dari luar penginapan. Ray pun keluar kamar untuk melihat penyebab keributan. Saat Ray turun ke lantai pertama, Ray melihat Bailong dan 2 lainnya sudah duluan berada di lantai pertama. Bailong, apa yang terjadi? Tanya Ray sambil berjalan mendekat. Sebuah gerombolan besar binatang liar menuju ke kota ini.
mereka mengatakan pemimpin gerombolan binatang liar ini berada di tingkat Raja Dao, jawab Bailong. Tuan Rei, apa kita akan menolong mereka? Tanya Liner. Oh, Rei menggelengkan kepalanya, tidak perlu, kota ini pasti memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah ini, kita hanya akan melihat saja. Jika memang mereka tidak bisa mengatasinya kita akan membantunya sedikit. Rei dan yang lainnya kembali ke kamarnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Ratusan kilometer jauhnya dari kota, terlihat sebuah badai pasir yang besar. Dari dalam badai tersebut banyak binatang liar yang berlarian menuju ke arah kota. Di atas badai tersebut seekor burung elang besar berwarna perak menatap tajam kota di kejauhan. Kali ini aku akan menghancurkan kota itu, ucap elang perak. Kiak, elang perak itu menambah kecepatan terbangnya meninggalkan yang lain. Di atas dinding kota, seorang pria berpakaian putih sedang menatap hamparan gurun yang luas di hadapannya. Tu Zong, perintahkan para prajurit untuk bersiap bertempur. Pria di sebelah orang berpakaian putih itu langsung menyiapkan para prajurit untuk mempersiapkan diri. Dari penglihatan pria berpakaian putih itu, seekor elang perak terbang mendekatinya dengan cepat. Elang perak itu berhenti tidak terlalu jauh dari dinding kota. Elang itu menatap pria berpakaian putih. Tu Fen, akhirnya kota yang kamu lindungi ini akan berakhir, dengan tidak adanya orang itu yang melindungi, sudah dipastikan kehancuran kota ini. Pria berpakaian putih itu menatap balik elang perak di atasnya. Kau tersombong, aku sendiri bisa mengalahkan dirimu. Pria berpakaian putih itu langsung berubah menjadi ular putih yang besar dan menerkam ke elang perak di atasnya. Elang perak itu menghindarinya dengan mudah. Ular sepertimu tidak akan bisa menangkapku. Elang perak itu langsung mencengkeram badan ular dengan kedua kakinya dan menghempaskannya ke gurun. Ular itu kembali menyerang elang perak dengan menyemprotkan racun dari mulutnya. Elang perak menghindarinya dengan mudah. Badai pasir semakin mendekati kota, bunyi suara berlarian dari banyak binatang liar mulai terdengar. Para prajurit kota berbaris rapi di depan dinding kota. Di depan barisan prajurit itu seorang berpakaian sirah tempur lengkap berdiri dengan mengacungkan pedangnya ke depan. Di atas langit yang tinggi, Rei dan ketiga orang lainnya sedang memperhatikan pertempuran yang akan dimulai di depan kota. Sepertinya kota ini akan kalah, ucap Futong. Ya, kurasa juga begitu, orang terkuat di kota ini hanya berada di tingkat Jenderal Surgawi, sedangkan lawan memiliki tingkat Raja Dao, kehancuran kota ini sudah tidak terelakkan. Tambah Bailong. Tuan Rei, apa kita hanya akan melihat saja? Tanya Liner. Ya, tunggu dan lihat saja dulu, entah mengapa aku merasa akan ada sesuatu yang menarik akan terjadi, jawab Rei. Ketiga orang itu menganggukkan kepala menuruti perkataan Rei. Chapter 137. Gurun 2. Gerombolan binatang liar mendekat dengan sangat cepat, para prajurit kota menggunakan serangan mereka untuk menyerang gerombolan binatang liar. Serangan para prajurit mengenai banyak binatang liar dan langsung membunuh mereka, akan tetapi itu tidak membuat gerombolan binatang liar berhenti. Jenderal, apa yang harus kita lakukan? Mereka terus mendekati kota, tanya salah satu prajurit. Terus serang jangan berhenti, kita harus mempertahankan kota ini apapun yang terjadi, ucap orang berpakaian sirah perang lengkap. Baik Jenderal. Para prajurit terus melemparkan serangan ke gerombolan binatang liar dan membunuh banyak binatang liar, akan tetapi itu hanya mengurangi sedikit dari jumlah gerombolan binatang liar yang sangat banyak. Tiba-tiba sebuah bola api besar keluar dari gerombolan binatang liar menuju para prajurit kota. Buat pelindung, teriak orang yang mengenakan sirah perang lengkap. Para prajurit langsung membentuk berlapis-lapis penghalang menggunakan ki mereka. Boom! Bola api itu menabrak lapisan pelindung dan hanya menghancurkan dua lapisan pelindung. Dari balik ledakan itu muncul tangan besar yang membentur lapisan pelindung. Boom! Tangan itu merupakan tangan dari binatang liar yang seperti seekor gorila yang memiliki satu tanduk dengan 6 mata. Gorila Titan Hitam, ucap orang yang mengenakan sirah perang lengkap. Orang mengenakan sirah perang lengkap itu menarik pedang dari sarungnya dan melompat keluar dari pelindung, untuk menyerang gorila Titan Hitam di hadapannya. Slash! Tangan gorila Titan Hitam itu terpotong rapi oleh pedang orang yang mengenakan sirah perang lengkap itu. Setelah memotong tangannya, orang bersirah perang lengkap itu langsung memenggal kepala gorila Titan Hitam dengan mudah.
Kepala gorila Titan hitam yang besar itu menggelinding di atas pasir yang basah karena darah. Tidak hanya berhenti di situ, berbagai binatang liar lain yang sudah mendekat langsung menyerang orang yang mengenakan zirah perang lengkap dan juga ada yang menyerang pelindung yang dibuat oleh para prajurit. Sedangkan di tempat lain, elang perak terus bertarung dengan ular putih raksasa dengan elak perak yang terus menyudutkan ular putih. Di atas langit, Ray dan ketiga orang di sampingnya masih memperhatikan pertempuran di bawah. Sepertinya para prajurit kota akan mengalami kekalahan, juga ular putih itu sudah mendapatkan banyak luka dari elang perak dan menunggu waktu sampai dia dibunuh oleh elang perak, ucap Bailong. Tuan Ray, apa kita benar-benar hanya melihat saja? Tanya Liner wajah khawatir. Tenanglah. Di saat terdesak nanti pasti akan ada hal yang tidak kau duga akan terjadi, jawab Ray dengan wajah santai. Maksud Tuan Ray, maksud Tuan Muda adalah akan ada yang menolong di saat kota itu akan dihancurkan dan yang akan menolong berada di dalam danau itu. Bailong menunjuk danau besar di tengah kota. Memangnya apa yang di dalam danau itu? Tanya Liner. Aku bisa merasakan di dalam tubuhnya mengalir darah naga, tapi aku tidak tahu apakah dia naga atau bukan, jawab Bailong. Ray menganggukkan kepalanya mendengar penjelasan Bailong. Untuk itulah kita hanya menonton saja dan menolong jika mereka hanya berada dalam keadaan terdesak saja. Liner menganggukkan kepalanya, mengerti dengan apa yang ada di pikiran Ray. Tiba-tiba muncul seekor naga biru dari dalam danau dan terbang ke tempat gerombolan binatang liar berada. Ternyata memang seekor naga, ucap Ray. Naga biru itu terbang di atas gerombolan binatang liar dan menyemburkan bola air ke binatang liar. Gruoah! Dari arah langit yang jauh seekor naga api terbang mendekat dan menyemburkan bola api besar ke naga biru. Naga biru itu juga mengeluarkan bola air untuk melawan bola api itu. Boom! Kedua serangan itu bertabrakan dan membuat sebuah kabut putih tebal yang memenuhi langit. Dari balik kabut itu ada bola api lain yang mengarah ke naga biru. Saat naga biru itu akan menghindar, naga biru itu melihat kota yang berada di belakangnya dan tidak jadi menghindar. Boom! Bola api itu mengenai tubuh naga biru, beberapa sisik di tubuh naga biru terlepas memperlihatkan daging yang mengeluarkan darah dari tubuh naga biru. Kau masih saja terlalu naif, ucap naga api itu. Gruoah! Naga biru itu mengaum lalu di sekelilingnya muncul kristal es yang membekukan api di tubuhnya. Serangan lemahmu tidak akan menghapus tekadku. Naga biru membentuk kristal es yang berbentuk runcing lalu menembakkannya ke naga api. Udara di sekitar tempat kristal es itu lewat langsung menjadi dingin. Naga api menembakkan bola api yang ukurannya lebih besar dari sebelumnya ke kristal es yang mengarah padanya. Tidak seperti sebelumnya, kali ini kristal es menembus bola api dan menuju ke arah naga api dengan cepat. Naga api langsung membuat pelindung di seluruh tubuhnya untuk menahan serangan kristal es. Pran! Pelindung naga api hancur dan kristal es menusuk sedikit sayap kiri naga api. Sekarang kau tahu siapa yang sebenarnya naif, dengan kekuatan lemahmu itu tidak akan bisa mengalahkanku, ucap naga biru dengan sombong. Seluruh tubuh naga api menjadi merah terang, dengan api yang membara di seluruh tubuhnya. Hanya serangan seperti itu sudah membuatmu besar kepala. Akan aku perlihatkan apa yang disebut dengan serangan. Naga api terbang lebih tinggi ke atas langit, setelah berada di ketinggian naga api berbalik ke bawah, dahi naga api bersinar terang. Tiba-tiba awan di atas langit berubah menjadi merah, suhu di seluruh tempat menjadi naik dengan cepat. Wuss! Awan di langit terbuka memperlihatkan sebuah bola api yang sangat besar seperti sebuah meteor raksasa. Hahaha, inilah yang baru dinamakan sebuah serangan. Naga api tertawa lantang. Semua orang berhenti bertempur dan menatap ke atas langit dengan wajah penuh ketakutan. Bahkan gerombolan binatang liar ikut berhenti menyerang dan menatap langit. Di atas langit yang tidak terlalu jauh dari naga api, Ray dan ketiga lainnya sedang memperhatikan bola api besar di atas mereka. Hukum dao api yang kuat, gumam Ray. Yang mulia, apa aku perlu menghancurkannya? Ray menganggukkan kepalanya, hancurkan api itu, saatnya untuk kita tampil dalam pertempuran ini. Futong tersenyum lalu berbalik ke bola api besar di atasnya. Di tang Futong muncul bola hitam yang mengandung sedikit hukum dao kegelapan.
Fu Tong melemparkan bola hitam kecil di tangannya ke bola api besar di atasnya. Bola hitam itu masuk ke dalam bola api, setelah beberapa detik bola api besar itu mengecil dengan cepat dalam beberapa kali nafas bola api itu menghilang dari langit. Di tempat bola api itu menghilang ada sebuah pusaran hitam kecil yang seperti lubang hitam. Setelah bola api terhisap habis, pusaran hitam itu menghilang. Apa? Bagaimana bisa? Ucap naga api terkejut. Tidak hanya naga api, semua orang yang berada di bawah juga terkejut dengan peristiwa aneh itu. Klep, 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 suara tepuk tangan terdengar dari atas langit. Liner melepaskan arai persembunyian dan memperlihatkan mereka berempat yang berada dekat dengan naga api. Naga api yang berada dekat dengan keempat orang itu langsung terbang menjauh untuk menjaga jarak aman. Aku hanya bersantai di kota ini, tidak kusangka akan melihat sebuah tontonan yang menarik, ucap Rei sambil menghentikan tepukan tangannya. Rei menoleh ke sampingnya, Liner. Liner menganggukkan kepalanya lalu mengangkat tangannya ke atas. Di atas langit muncul segel arai raksasa yang menutup seluruh kota. Dari segel arai itu muncul petir ungu dan ratusan bunga lotus ungu besar. Aku hanya akan mengatakan satu hal pada kalian semua, aku akan melindungi kota ini, ucap Rei dingin. Chapter 138. Aula Tombak Surga. Saat naga api melihat Rei, naga api langsung tertawa. Hahaha, memangnya apa yang bisa dilakukan oleh seorang langit abadi sepertimu, ejek naga api. Fu Tong menaikkan alisnya, kurang aja, berani sekali kau merendahkan yang mulia. Fu Tong berteriak dengan melepaskan sedikit aura miliknya, membuat naga api termundur cukup jauh. Fu Tong, tahan emosimu. Sebisa mungkin kita akan menyelesaikan semua ini tanpa kekerasan, ucap Rei menghentikan Fu Tong. Baik yang mulia, Fu Tong menarik kembali aura miliknya yang tersebar di langit. Setelah Fu Tong menarik kembali auranya, beban yang menimpa tubuh naga api langsung menghilang seperti pergi tertiup angin. Naga api kembali mundur dengan jarak yang cukup jauh dari keempat orang di hadapannya. Rei menatap ke bawah. Aku tidak terlalu suka kekerasan jadi aku meminta kalian baik-baik untuk pergi dari kota ini. Memangnya siapa kau berani memerintah kami? Teriak elang perak. Dari arai raksasa di langit keluar petir ungu yang menyambar elang perak. Elang perak terpental jauh dengan tubuh gosong, bulu perak di sebagian tubuhnya hangus berubah menjadi hitam. Semua orang yang melihat itu membeku di tempat mereka berdiri dengan ekspresi wajah tidak percaya. Burung elang perak yang tersambar petir itu berada di tingkat Raja Dao dengan tubuh kuat yang mampu menahan petir tingkat tinggi, akan tetapi tubuh kuat itu berubah menjadi seonggok sampah oleh petir dari arai di atas mereka. Seberapa kuat arai itu? Gumam orang berzirah perang lengkap. Rei memegang dahinya, aku sudah melakukan hal yang benar dengan ingin menyelesaikan masalah ini tanpa kekerasan, tapi sepertinya itu tidak akan menyelesaikan masalah ini. Rei mengangkat tangannya ke atas, di bawah arai raksasa itu muncul lingkaran hitam, dari lingkaran hitam itu muncul banyak pedang hitam besar yang menghunus ke bawah. Aku tidak terlalu suka kekerasan, tapi sepertinya kalian tidak akan lari tanpa adanya kekerasan. Rei mengayunkan tangannya ke bawah, salah satu pedang hitam di langit menusuk ke bawah, ke arah gerombolan binatang liar. Bumim, pedang hitam itu membunuh puluhan binatang liar. Setelah pedang itu tertancap di atas pasir, pedang itu bersinar terang yang membutakan mata. Duar, pedang itu meledak, membunuh banyak binatang iblis di sekitarnya. Bunyi sistem terus berdering di kepala Rei. Sangat disayangkan aku tidak bisa menerima poin pengalaman dari membunuh mereka, gumam Rei. Naga api yang melihat itu semua merasakan sedikit ancaman dari Rei, terutama dua orang di belakang Rei dan Liner. Aku tidak terlalu khawatir dengan dua orang itu, tapi yang membuatku merasa tidak nyaman adalah dua orang di belakang mereka, terutama orang yang mengenakan topeng giok itu. Aku merasa selalu ingin berlutut saat menatap mata di balik topeng itu, gumam naga api dengan wajah terlihat waspada. Naga api mengubah pandangannya ke naga biru, kali ini kau sungguh beruntung, akan tetapi tidak untuk yang berikutnya. Selesai mengatakan itu, naga api mengepakkan sayapnya mencoba untuk meninggalkan tempat pertempuran. Apa aku menyuruhmu untuk pergi? Rei menatap dingin naga api. Saat naga api menatap mata Rei, naga api merasakan jantungnya seakan berhenti berdetak,
seolah jiwa di dalam dirinya meninggalkan tubuhnya. Di penglihatan naga api terlihat ilusi sebuah wajah iblis di belakang Rei. Spontan naga api langsung terbang mundur dengan wajah ketakutan. Apa itu barusan? Jiwaku terasa seperti meninggalkan tubuh ini saat melihat ilusi tadi. Naga api benar-benar syok dengan apa yang barusan dia lihat. Rei mengayunkan tangannya, seketika dua pedang hitam menusuk kedua sayap naga api hingga membuatnya jatuh ke bawah. Kedua pedang hitam itu menancap di atas tumpukan pasir bersamaan dengan tubuh naga api. Diam saja di sana, ucap Rei melirik naga api yang berada di bawah. Semua orang yang melihat itu, menjadi lebih ketakutan dengan Rei yang berada di atas langit. Kuat, siapa orang itu? Gumam ular putih. Rei dan ketiga lainnya terbang menurun mendekati semua orang. Rei berhenti 50 meter di atas semua orang. Kalian semua bisa pergi sekarang atau tinggal untuk mati di tanganku, ucap Rei untuk gerombolan binatang liar. Binatang liar seakan mengerti dengan perkataan Rei, mereka pun langsung berlari menjauh dari dinding kota. Naga api berusaha mencoba untuk kembali berdiri. Siapa yang menyuruhmu untuk bergerak? Satu pedang hitam jatuh dari langit menusuk ekor naga api. Gruoah! Naga api menjerit keras sampai terdengar di seluruh sudut kota. Sialan! Aku akan membunuhmu, teriak naga api dengan penuh kemarahan. Lakukan saja jika kau memiliki kemampuan, balas Rei acuh. Seluruh tubuh naga api membara, berubah menjadi merah padam, suhu di seluruh tempat itu langsung menaik drastis. Pasir di sekeliling naga api muncul api merah yang sangat panas. Ketiga pedang hitam yang menusuk sayap dan ekornya terbakar habis oleh api merah. Naga api kembali berdiri, luka dari tusukan ketiga pedang hitam sembuh dengan cepat. Naga api menatap Rei dengan niat membunuh di matanya, aku akan membunuhmu atas semua penghinaan ini. Tiba-tiba petir ungu dari Arai menyambar tubuh naga api. Naga api terpental jauh dengan sisik di tubuhnya yang terkelupas memperlihatkan kulitnya yang mengeluarkan darah. Terlalu awal untukmu menentangku, naga rendahan sepertimu tidak layak untuk menentangku. Mata Rei berubah menjadi mata naga berwarna emas, dari tubuh Rei keluar aura naga yang sangat melimpah memenuhi seluruh langit. Naga biru yang berada di dekat Rei, langsung jatuh ke bawah dengan berlutut, sedangkan naga api tidak bisa menggerakkan tubuhnya karena tekanan dari aura milik Rei. Perbedaan garis keturunan sangat terlihat jelas dari Rei dengan kedua naga itu. Rei yang memiliki tingkatan di bawah mereka masih bisa menekan mereka berdua hanya dengan mengandalkan garis keturunan miliknya. Tidak hanya kedua naga itu, semua para prajurit dan beberapa binatang liar yang belum melarikan diri terkena tekanan aura milik Rei. Semua yang terkena aura milik Rei langsung merasa ingin berlutut. Setelah darah naga di tubuhku bangkit sepenuhnya, kekuatan auranya meningkat drastis. Rei tidak menyadari saat dia menggunakan aura miliknya, kedua matanya berubah menjadi mata naga berwarna emas. Rei turun mendekati naga api yang tergeletak di atas pasir, seluruh tubuh naga api mengalami banyak luka bakar karena sambaran petir. Arai yang kubeli dengan harga mahal itu ternyata sangat kuat, gumam Rei. Rei menatap naga api di hadapannya, apa tujuanmu menyerang kota ini? Berikan aku alasan yang bagus, jika tidak, siapkanlah kata-kata terakhirmu. Hehe, kau pikir aku akan memberitahumu, balas naga api. Rei mengangkat tangannya ke atas. Tunggu, aku belum selesai berbicara, dengarkan aku lebih dulu, ucap naga api dengan panik. Rei menurunkan tangannya ke bawah, kalau begitu katakanlah. Aku hanya diperintahkan oleh seseorang untuk mengambil sebuah kunci di dalam danau itu. Kunci apa itu? Tanya Rei. Aku tidak tahu untuk apa kunci itu, aku hanya diperintahkan untuk mengambilnya saja, jawab naga api. Siapa yang menyuruhmu? Tanya Rei. Mereka mengatakan kalau mereka berasal dari aula tombak surga. Kekuatan salah satu dari mereka sangat kuat, jawab naga api. Aula tombak surga. Rei teringat orang yang dia bunuh saat di keluarga Lei sebelumnya. Jadi mereka juga ada di sini, gumam Rei. Chapter 139. Aula tombak surga 2. Arai raksasa di atas langit mengecil lalu menghilang. Tuan Rei, aku sudah menghabiskan ki milikku untuk mempertahankan segel Arai. Rei berbalik ke belakangnya, ya, kamu sudah berusaha dengan baik.
Mendengar itu Liner tersenyum dengan wajah memerah. Hehe, Tuan Rei barusan memujiku, gumam Liner kegirangan. Rei berbalik ke naga api lagi, di mana tempat aula tombak surga itu berada, aku ingin menemui mereka. Maafkan aku, tapi aku tidak bisa memberitahukanmu di mana mereka berada, jawab naga api. Rei mengangkat tangannya ke atas, di bawah lingkaran hitam, 5 pedang hitam bergetar seperti akan jatuh ke bawah. Melihat itu naga api langsung menjadi panik. Tunggu, aku akan memberitahukan mereka berada di mana. Cepat katakan atau pedang itu akan menusukmu. Mereka berada di wilayah barat, di mana tempat itu terkenal dengan nama Gurun Hitam. Gurun Hitam. Naga biru terbang mendekati Rei dan naga api. Gurun itu memiliki pasir berwarna hitam, di mana tempat itu menjadi pasar gelap terbesar di gurun ini. Rei menganggukkan kepalanya, pasar gelap, aku jadi ingin ke sana untuk melihat-lihat. Bai Long dan Fu Tong terbang mendekati Rei dan kedua naga itu. Tuan muda, apa kami berdua perlu turun tangan untuk membereskan tombak surga atau apalah itu? Aku sendiri sudah lebih dari cukup untuk membereskan mereka semua, tambah Fu Tong. Rei menggelengkan kepalanya, tidak perlu terburu-buru, kita lihat dulu apa yang diinginkan oleh kelompok itu. Rei berbalik ke naga biru, apa benar kunci yang dikatakan oleh naga ini ada di dalam danau? Naga biru diam sejenak lalu berbicara, memang benar, tapi aku tidak bisa memberikannya ke sembarang orang. Aku ditugaskan untuk menjaga kunci itu. Rei menyipitkan matanya, kau menolak permintaanku. Bukan seperti itu, aku hanya memberikannya pada orang yang tepat. Rei menaikkan sebelah alisnya, jadi menurutmu aku bukan orang yang tepat. Naga biru mulai menjadi panik, ditambah 2 orang di belakang Rei yang memperhatikannya. Naga biru menarik nafas panjang dan menghembuskannya. Baiklah, ikuti aku. Naga biru berbalik lalu terbang menuju danau di tengah kota. Rei dan yang lainnya mengikuti naga biru menuju ke danau di tengah kota. Naga biru masuk ke dalam danau sedangkan Rei dan yang lainnya terbang di atas danau tersebut. Setelah menunggu beberapa menit, naga biru keluar dari danau itu dengan membawa sesuatu di tangannya. Naga biru itu berhenti di hadapan Rei dan yang lainnya. Naga biru membuka genggaman tangannya, di tangannya terlihat pecahan batu giok yang bertuliskan kata, air. Aku akan memberikan kunci ini dengan syarat aku akan mengikuti kalian ke wilayah barat. Baiklah, aku menerima syaratmu, balas Rei. Naga biru memberikan batu giok di tangannya ke Rei. Saat Rei menyentuh batu giok itu, Rei merasakan tangannya terasa menyegarkan seolah tangannya seperti dimurnikan oleh air suci. Jadi ini kunci yang kau maksud? Tanya Rei pada naga api. Ya, ini adalah kunci yang sama persis seperti yang dikatakan oleh mereka padaku, jawab naga api. Rei mengelus dagunya, sedikit senyum terlihat di wajahnya. Hehe, kalau begitu kita akan ke wilayah barat sekarang dan memberikan kejutan pada mereka. Rei melihat kedua naga di dekatnya, kalian berdua akan terus dalam wujud seperti itu. Naga biru bersinar terang, saat sinar meredup naga biru berubah menjadi bentuk manusia. Naga biru berubah menjadi seorang wanita cantik berambut biru. Naga api juga bersinar terang lalu berubah menjadi seorang wanita cantik berambut merah. Saat berada di wilayah barat kami memakai wujud ini untuk memasuki kota di sana, ucap naga api. Rei memperhatikan 2 orang wanita cantik di depannya, kupikir kalian berdua seorang pria tua berwajah jelek, tapi sepertinya pikiranku salah. Kedua wanita itu berniat ingin mengatakan sesuatu akan tetapi menghurungkan niat mereka, saat melihat tatapan dingin dari wanita di belakang Rei yang menatap mereka berdua. Baiklah, seberapa jauh wilayah barat dari kota ini? Tanya Rei. Untuk sampai ke wilayah barat dari kota ini, membutuhkan waktu 2 hari dengan terbang, jawab naga api. Rei mengeluarkan profound arc miliknya, di atas langit muncul bahtera hitam yang sangat besar dengan aura kuno yang menindas. Kita akan menggunakan ini untuk ke wilayah barat, dengan profound arc ini membutuhkan waktu setengah hari untuk sampai. Rei melompat terbang ke atas profound arc, lalu diikuti oleh Bai Long, Fu Tong, Liner dan 2 naga yang berubah itu. Rei langsung menggerakkan profound arc menuju ke wilayah barat dengan kecepatan tinggi. Dalam hitungan beberapa puluh detik, profound arc hitam yang besar itu,
sudah tidak lagi terlihat dari penglihatan mata para prajurit kota. Sangat cepat, ucap ular putih dengan mulut terbuka lebar. Wilayah Barat, Kota Pasir Hitam. Kota Pasir Hitam merupakan pusat dari pasar gelap terbesar dari gurun ini. Di kota ini hanya ada satu aturan, yaitu, yang kuat memerintah yang lemah. Di kota ini ada 3 kekuatan yang memiliki kekuasaan tertinggi, yaitu, kelompok Taring Hitam, Aula Harimau Bulan, dan Paviliun Awan Biru. Ketiga kekuatan ini mengatur segala jenis urusan yang ada di kota Pasir Hitam, dan untuk pasar gelap terbesar dipegang oleh Paviliun Awan Biru, yang dimana akan selalu mengadakan pelelangan terbesar di seluruh gurun dalam 1 tahun sekali. Kota Pasir Hitam terlihat seperti hari biasanya, di mana banyak pedagang gelap dan beberapa pembeli yang menutupi identitas dengan mengenakan kerudung atau topeng yang menutupi wajah. Tiba-tiba sebagian kota Pasir Hitam menjadi gelap. Spontan semua orang langsung melihat ke atas langit. Terlihat sebuah profound arc besar terbang di atas kota Pasir Hitam menghalangi sinar matahari. Siapa orang yang berada di profound arc itu? Apa dia tidak tahu peraturan di kota ini? Ucap salah satu orang di kota. Tiba-tiba siluet biru keluar dari salah satu bangunan di kota mendekati profound arc di langit. Siluet itu berhenti di depan profound arc. Siluet biru itu berubah menjadi seorang pria dengan mengenakan pakaian biru. Hentikan profound arc ini. Apa kalian tidak mengetahui aturan di kota ini yang dimana tidak diperbolehkan untuk terbang di atas kota? Maafkan aku, tapi aku sedang terburu-buru. Seorang wanita cantik berambut merah berdiri di depan profound arc. Ternyata itu kamu, simpan profound arc-mu dan lanjutkan perjalananmu dengan berjalan kaki. Setelah mengatakan itu, pria berpakaian biru pergi meninggalkan profound arc kembali ke bangunan tempat dia keluar sebelumnya. Yang mulia, apa aku boleh menghancurkan kota ini? Rei melirik Futong, apa di dalam otakmu hanya ada membunuh atau menghancurkan saja? Futong menarik mulutnya dan tetap diam sampai Rei tidak menatapnya lagi. Kita turuti peraturan kota ini dan melanjutkan dengan berjalan kaki. Rei menyimpan profound arc lalu terbang ke bawah bersama kelima orang yang mengikutinya. Kita sudah sampai di wilayah barat, lalu di mana mereka berada? Mereka tidak bisa dihubungi, mereka akan mendatangiku setelah melihatku berada di kota ini, jawab naga api. Baiklah, sebelum mereka menemuimu, kita akan berjalan-jalan untuk melihat kota ini. Mungkin saja kita akan menemukan hal yang menarik, kata Rei dengan penuh semangat. Hal yang menarik. Bagaimana kalau pelelangan? Rei berbalik ke naga api, pelelangan. Kapan akan ada pelelangan? Naga api mengelus dagunya, dari perhitunganku, pelelangan akan diadakan besok oleh Paviliun Awan Biru dan di pelelangan ini akan dihadiri oleh seluruh keluarga besar dan kelompok besar di semua wilayah di gurun ini. Rei tersenyum, aku sangat merindukan sensasi saat pelelangan. Chapter 140, Pelelangan Kota Pasir Hitam. Rei dan kelima orang lainnya melanjutkan berkeliling kota dan membeli beberapa barang yang terlihat menarik. Setelah selesai berkeliling kota, mereka berenam memesan kamar di sebuah penginapan yang berada dekat dengan pintu masuk kota. Keesokan paginya, suasana kota Pasir Hitam sangat ramai. Dari kemarin beberapa kelompok orang berjalan memasuki kota dengan mengenakan topeng atau kerudung untuk menutupi identitas mereka. Ada juga beberapa kelompok besar yang sengaja tidak memakai topeng ataupun kerudung. Mereka sengaja tidak menutupi identitas mereka dan orang yang melihat kelompok itu dengan ketakutan. Rei dan kelima lainnya keluar dari penginapan, mereka berenam berencana untuk pergi ke Paviliun Awan Biru untuk mengikuti pelelangan. Saat Rei akan pergi meninggalkan penginapan, sebuah kehebohan terdengar dari pintu masuk kota. Rei langsung menoleh ke pintu masuk kota. Terlihat kereta kuda putih yang mewah dengan sebuah bendera di atasnya. Di bendera itu ada gambar kepala harimau dengan bulan. Itu seseorang dari Aula Harimau Bulan, ucap naga api. Rei berbalik, aku tidak tertarik pada mereka, kita lanjutkan saja perjalanan menuju paviliun yang kamu katakan tadi. Saat Rei berjalan beberapa langkah, Rei mendengar kehebohan lain dari pintu masuk kota dan itu lebih ramai dari sebelumnya. Rei berbalik ke pintu masuk kota, terlihat seorang wanita cantik berpakaian biru berjalan memasuki kota. Wajah wanita itu sangat cantik seperti seorang peri dari dunia fantasi. Ditambah dengan aura yang lembut mengeliling wanita itu. Raja Dao tahap menengah, gumam Rei.
Sangat jarang untuk dunia tingkat menengah memiliki seorang Kaisar Dao, kecuali orang itu seorang jenius atau dari keluarga besar, ucap Bailong. Di belakang wanita berpakaian biru itu ada dua orang pria yang berjalan masuk ke kota. Kedua pria itu mengenakan pakaian merah dengan gambar taring berwarna hitam di pakaian mereka. Dua orang pria itu memberikan hormat pada wanita berpakaian biru tersebut. Aku jadi sedikit penasaran dengan wanita itu, ucap Ray. Dia adalah putri dari keluarga Jun, Jun Mei. Keluarga Jun merupakan penguasa wilayah timur gurun ini, balas naga api. Wanita berpakaian biru itu melirik Ray. Mata Ray dan wanita berpakaian biru itu bertemu selama beberapa detik lalu wanita itu menoleh ke arah lain. Ray tersenyum kecil, wanita yang cukup menarik. Di lain tempat, wanita berpakaian biru itu berkeringat dingin dengan jantung yang berdetak dengan cepat setelah menatap mata Ray selama beberapa detik. Pria itu sangat menakutkan, walaupun tingkatannya hanya berada di langit abadi, tapi dari tatapan matanya saja membuatku merinding. Wanita berpakaian biru itu berhenti berjalan dengan wajah terkejut. Ini sama persis seperti yang dikatakan oleh ibu sebelumnya. Wanita berpakaian biru itu memegang kedua pipinya yang halus. Apa ini yang dinamakan cinta pada pandangan pertama? Setelah saling bertatapan dengan wanita berpakaian biru, Ray berbalik dan berjalan menuju ke paviliun awan biru untuk mengikuti pelelangan. Ray dan kelima orang itu sampai di sebuah bangunan besar yang merupakan paviliun awan biru. Ray pun masuk ke dalam bangunan tersebut. Untuk memasuki pelelangan harus membayar 100 batu roh kelas rendah per orang sebagai biaya masuk. Ray mengeluarkan 50.000 batu roh kelas rendah untuk masuk ke ruang VIP. Dengan cepat pelayan itu langsung membawa rombongan Ray ke salah satu ruang VIP yang masih tersedia. Apa hanya ruangan ini yang tersedia? Tanya Ray pada pelayan. Maaf tuan, semua ruang VIP sudah ada yang menempati dan hanya ruang VIP ini yang tersedia. Jawab pelayan. Baiklah, kamu bisa pergi. Pelayan itu pun pergi meninggalkan Ray dan yang lainnya. Ray pun masuk ke dalam ruang VIP tersebut. Di dalam ruang VIP cukup luas untuk mereka berenam dan ada sebuah lapisan kaca satu arah di dinding ruangan untuk melihat panggung pelelangan. Ray duduk di kursi dekat dinding kaca. Ray melihat banyak orang di bawah yang melihat pelelangan juga di atas tempat Ray banyak ruang VIP lain yang mana semakin tinggi maka semakin besar kekuatannya. Di lantai teratas hanya ada 5 ruang VIP yang mana ditempati oleh 5 penguasa di gurun ini. Setelah menunggu lama, akhirnya pelelangan akan dimulai. Seorang wanita cantik berjalan ke atas panggung pelelangan. Terima kasih untuk kalian semua yang mengikuti pelelangan. Untuk pelelangan tahun ini akan ada banyak barang langka dan juga benda-benda yang menarik yang jarang kalian temui. Baiklah daripada kalian penasaran kita akan memulai pelelangan. Seorang pelayan wanita berjalan menuju ke atas panggung dengan membawa sebuah kotak yang ditutupi kain putih. Wanita di atas panggung menarik kain putih memperlihatkan sebuah botol giok. Di dalam botol ini ada 5 pil angin musim semi, yang dimana memiliki khasiat untuk membuat seorang tingkat prajurit surgawi langsung menerobos ke tingkat jenderal surgawi. Satu pil ini dimulai dengan harga 1000 batu roh kelas rendah di mana setiap kenaikan minimal 500 batu roh kelas rendah. 1500, 2000, 5000. Penawaran terus naik dengan cepat, saat sampai 15.000 batu roh kelas rendah belum ada yang menaikkan harganya lagi. 20.000. Salah satu ruang VIP di atas Ray ikut menawar. 30.000, tawar ruang VIP lain. 50.000. Kali ini yang menawar adalah salah satu dari 5 penguasa. Setelah salah satu dari 5 penguasa menawar tidak ada yang berani menaikkan lagi harga. Haha, terima kasih atas pengertian kalian semua, ucap orang yang menawar itu dengan nada mengejek. Kau selalu saja memandang rendah orang lain seolah kau itu seorang penguasa. Suara itu terdengar dari ruangan 5 penguasa yang lain. Hahaha, lalu kenapa? Tidak akan ada yang berani menentangku, balas orang di ruang 5 penguasa sebelumnya. 100.000 batu roh kelas rendah. Suara itu terdengar dari kamar VIP paling bawah. Tawa yang menggema sebelumnya menghilang digantikan dengan suara berdecak kesal. Apa kau mempermainkanku? Suara itu terdengar dingin. Ini adalah pelelangan. Lalu apa salahnya jika aku ikut menaikkan harga? Apa orang lain dilarang menaikkan harga saat dirimu sudah menaikkan harga?
Ucap Ray dengan nada mengejek. Seluruh orang di pelelangan terdiam, untuk pertama kalinya mereka mendengar seseorang berani mengejek salah satu dari 5 penguasa gurun. Hahaha, salah satu dari ruangan 5 penguasa terdengar suara tertawa lantang yang menggema ke seluruh sudut tempat pelelangan. Sungguh sangat mengejutkan, ternyata ada juga orang yang berani mengejekmu. 3 ruangan lainnya dari 5 penguasa hanya diam, akan tetapi orang di balik kaca itu tersenyum sambil melihat ruangan tempat Ray berada. Seorang pria duduk di dekat dinding kaca. Krak, pegangan kursi hancur oleh genggaman tangannya. Siapa orang itu? Berani sekali dia mengejekku di depan banyak orang. Ray bisa merasakan banyak orang melihat ke arah ruangan VIP miliknya. Ray mengabaikan itu semua dan hanya menatap wanita di atas panggung seolah tidak terjadi apa-apa. Apa kau hanya akan melamun terus? Sudah tidak ada lagi yang menawar, sebutkan pemenangnya, ucap Ray acuh. Wanita di atas panggung itu kembali tersadar. Ah, maaf sepertinya tadi hanya ada sedikit masalah kecil, kita akan melanjutkan pelelangan dan pemenang dari pil angin musim semi ini adalah ruang VIP 30. Wanita itu memulai harga penawaran untuk 4 pil lainnya dan keempat pil itu dibeli oleh Ray semua dengan harga 100.000 batu roh kelas rendah masing-masing pil. Setelah pil itu banyak barang yang dilelang akan tetapi itu semua tidak terlalu menarik dan Ray tidak ikut menawar. Saat Ray tidak menawar lagi banyak orang berpikir kalau Ray sudah tidak memiliki uang untuk ikut menawar barang. Sepertinya dia menghabiskan semua uang miliknya untuk membeli pil tadi. Ucap pria yang diejek oleh Ray sebelumnya. Akan tetapi aku akan tetap membalas perbuatan dia sebelumnya. Seorang pelayan mendorong kota besar yang tertutup kain putih. Tiba-tiba tangan kanan Ray bersinar terang dan memunculkan Baihu di pangkuannya. Baihu menatap kotak yang tertutup kain putih itu dengan penuh minat. Apa kamu menginginkan itu? Tanya Ray. Baihu menganggukkan kepalanya menjawab pertanyaan Ray. Baiklah akan aku belikan itu untukmu. Wanita di atas panggung membuka kain putih itu memperlihatkan isi di dalamnya. Di balik kain putih itu terdapat sebuah batu besar berwarna hitam. Apa itu? Bukankah itu hanya batu biasa? Ya, batu itu banyak di pinggiran kota, tambah peserta lelang lain. Wanita di atas panggung memegang batu tersebut. Batu ini ditemukan oleh seorang kultivator misterius. Dia mengatakan ada sesuatu yang berharga di dalam batu ini. Harga awal dari batu ini 10.000 batu roh kelas rendah setiap kenaikan minimal 1.000 batu roh kelas rendah. Setelah wanita itu mengumumkan harga dari batu itu tidak ada yang menawarnya. Sepertinya ini tidak akan terjual, gumam wanita di atas panggung. 20.000. Suara itu berasal dari ruangan Ray berada. 40.000. Kali ini berasal dari ruangan penguasa 5 wilayah yang Ray ejek sebelumnya. Hehe, aku ingin lihat seberapa banyak uang milikmu, ucap pria itu merendahkan Ray. Ray duduk santai di kursi sambil mengelus kepala Baihu, sedikit senyuman muncul di wajah Ray. 1 juta batu roh kelas rendah, ucap Ray acuh. Chapter 141. Pelelangan Kota Pasir Hitam 2. Tempat pelelangan itu hening seketika. Semua orang menatap ruangan Ray berada dengan tatapan tidak percaya. Apa aku barusan tidak salah dengar? Tidak, aku juga mendengar. Apa orang ini gila? Dia menawar batu itu dengan harga 1 juta. Semua peserta pelelangan mulai menganggap Ray terlalu ceroboh untuk menawar dengan harga setinggi itu. Wanita di atas panggung menatap ruangan Ray berada. Tuan, apa kamu yakin dengan tawaranmu? Uang kecil seperti itu tidak masalah bagiku. Balas Ray acuh. Wanita itu melihat ke atas di mana ruangan 5 penguasa berada. Tuan, apa kamu ingin menaikkan penawaran? Semua orang ikut melihat ke atas, menunggu jawaban dari 5 penguasa itu. Di dalam ruangan itu seorang pria menatap ke ruangan Ray berada dengan kemarahan di matanya. Orang ini benar-benar mencari kematian. Dengan sengaja dia menaikkan harga setinggi itu hanya untuk membeli sebuah batu, gumam pria itu. Pria itu menggenggam erat tangannya, aku tidak ikut menawar lagi, balas pria itu. Wanita di atas panggung bisa mengerti alasan kenapa salah satu dari 5 penguasa itu tidak menaikkan harga lagi. Tidak akan ada yang mau melakukan hal bodoh seperti menawar sebuah batu dengan harga setinggi itu. Wanita itu pun mengumumkan Ray yang memenangkan batu tersebut.
Setelah beberapa saat seorang pelayan naik ke atas panggung dengan membawa kotak giok kecil, pelayan itu memberikan kotak giok itu pada wanita di atas panggung. Barang yang selanjutnya adalah, wanita itu membuka kotak giok di tangannya. Saat wanita itu membuka kotak giok, cahaya putih keluar dari dalam kotak. Di dalam kotak ini adalah kristal es putih yang sangat langka. Kristal ini memiliki banyak kegunaan dan salah satunya adalah bahan untuk menempa senjata tingkat dewa. Setelah mendengar kata terakhir dari wanita itu, para peserta lelang mulai memperhatikan kristal di dalam kotak itu. Tidak hanya peserta biasa, bahkan 5 penguasa wilayah juga tertarik dengan kristal di tangan wanita di atas panggung itu. Ray menatap kristal putih di dalam kotak giok kecil itu. Kristal itu sepertinya sedikit menarik. Tiba-tiba terdengar suara di kepala Ray. Beli kristal itu untuk memperbaiki artefak istana milikmu. Ray menaikkan alisnya, memperbaiki artefak milikku. Apa istana musim dingin? Akan tetapi tidak ada balasan dari pertanyaan Ray. Kamu selalu saja mengabaikanku, guru. Ray kembali menatap kristal itu dengan sedikit minat di matanya. Jika begitu, aku harus mendapatkannya. Wanita di atas panggung tersenyum setelah melihat respon semua orang yang tertarik dengan benda di tangannya. Baiklah, harga awal dari kristal ini adalah 50.000 batu roh kelas rendah, setiap kenaikan minimal 5.000 batu roh kelas rendah. 55.000, teriak peserta lelang. 60.000, 80.000. Para peserta lelang terus menawar kristal itu, dengan cepat harga kristal itu langsung melambung tinggi sampai 500.000 batu roh kelas rendah. 600.000. Suara ini berasal dari salah satu 5 penguasa wilayah. Sepertinya kelompok taring hitammu sangat menginginkannya, kalau begitu sekte badai hitam juga ikut menawar, 700.000. Aula Harimau Bulan, 800.000. Keluarga Jun, 1 juta. Saat semua peserta pelelangan di bawah mendengar nama keluarga Jun, mereka semua langsung menghilangkan niat untuk mendapatkan kristal tersebut. Sepertinya ini bukan lagi untuk kita, tapi 5 penguasa wilayah, ucap salah satu peserta lelang. Keluarga Fu, 1,2 juta. Kelima penguasa itu terus saling menaikkan harga sampai mencapai 10 juta batu roh kelas rendah. Keluarga Juni tahun 11 juta. Suara itu masih terdengar santai seolah tidak terlalu memikirkan jumlah sebesar itu. Sepertinya keluarga Jun memiliki kekayaan yang sangat besar. Aku menyerah. Selamat untuk keluarga Jun. Keempat yang lainnya menyerah untuk menawar kristal tersebut. Mereka tidak menaikkan harga karena menyimpan umpan mereka untuk 3 benda terakhir di pelelangan. Aula Tombak Surga, 15 juta. Suara itu berasal dari salah satu kamar VIP. Saat Ray mendengar, Aula Tombak Surga, Ray langsung menatap ruangan dari suara itu berasal. Ternyata mereka juga berada di sini. Keluarga Juni tahun 17 juta. Aula Tombak Surga, 20 juta. Wanita yang berada di dalam ruangan keluarga Jun itu ingin menaikkan harga lagi, akan tetapi menghentikan niatnya. Jika saja aku membawa uang lebih banyak, decak wanita itu kesal. Semua orang mempertanyakan siapa Aula Tombak Surga ini yang berani melawan 5 penguasa wilayah. Apa tidak ada yang menaikkan harga lagi? Tanya wanita di atas panggung. Aula Naga Perang, 40 juta. Suara ini berasal dari ruangan Ray berada. Semua orang langsung menoleh ke ruangan Ray berada dengan tatapan aneh. Mereka semua menatap aneh Ray bukan karena nama yang digunakan Ray melainkan harga yang disebutkan oleh Ray. Akan tetapi berbeda dengan ruangan tempat Aula Tombak Surga berada. Aula Naga Perang. Apa itu benar mereka? Kurasa itu tidak mungkin, Aula Naga Perang tidak mungkin berada di planet terpencil seperti ini. Tapi, itu tidak menutup kemungkinan kalau itu memang mereka, balas salah satu anggota Aula Tombak Surga. Lalu arah kita akan menaikkan harga lagi. Tanya anggota yang lain. Lupakan, kita tidak boleh menyinggung mereka. Walaupun itu mereka atau bukan kita harus berhati-hati. Ray tidak mengetahui kalau nama sembarangan yang dia ucapkan membuat takut kelompok Aula Tombak Surga tersebut. Kenapa mereka tidak menaikkan harga? Apa mereka tidak memiliki uang? Tanya Ray penasaran. Tuan Muda, mungkin mereka takut dengan nama yang Tuan Muda sebutkan barusan, ucap Bailong.
Nama yang aku sebutkan, maksudmu Aula Naga Perang? Ya, itu adalah nama salah satu aula milik ras naga, juga aula itu merupakan salah satu aula terkuat di alam dewa, jelas Bailong. Rei menganggukkan kepalanya, ternyata seperti itu, pantas saja mereka tidak berani menaikkan harga lagi, mereka pasti berpikir kalau aku adalah seseorang dari aula naga perang. Setelah beberapa puluh detik, tidak ada lagi yang menaikkan harga, wanita di atas panggung pun mengumumkan kemenangan Rei yang menawar tertinggi. Ruang VIP 30 memenangkan kristal es putih seharga 40 juta batu roh kelas rendah. Baiklah, kita sudah melelang banyak barang dan saatnya untuk acara utama pada pelelangan kali ini. Selanjutnya akan ada 3 barang utama yang akan dilelang. Seorang pelayan mendorong sebuah kotak yang cukup besar ke atas panggung, kotak yang di bawah pelayan itu tertutup kain merah. Wanita di atas panggung itu menarik kain merah tersebut memperlihatkan apa yang berada di baliknya. Di balik kain merah itu ada sebuah peta yang terlihat sangat tua yang memiliki sedikit sobekan. Barang pertama adalah sebuah peta harta, dikatakan kalau peta ini menunjukkan sebuah harta dari seorang dewa kuno yang dikuburnya di planet ini sebelum kematiannya. Harga awal peta ini 1 juta setiap kenaikan minimal 100.000. Para peserta menawar pera itu akan tetapi tidak terlalu banyak yang menawarnya karena harga yang terlalu tinggi. Aula Harimau Bulan, 5 juta. Keluarga Jun, 7 juta. Kelompok Taring Hitam, 10 juta. Kelima penguasa wilayah terus bersaing menaikkan harga desri peta harta itu. Rei menatap peta harta itu dengan tidak ada ketertarikan. Apa tuan muda tidak ikut menawar? Tanya Bailong. Hanya sebuah peta? Aku tidak tertarik, juga dia mengatakan itu hanya sebuah peninggalan dari dewa kuno, balas Rei. Tiba-tiba terdengar suara yang menaikkan harga tawaran. Aula Tombak Surga, 25 juta. Rei langsung mengerutkan dahinya saat mendengar Aula Tombak Surga yang ikut menawar. Sepertinya ada hal yang tersembunyi dari peta harta itu, sampai membuat mereka mengincar peta harta itu. Apa tuan muda akan ikut menawar? Rei menggelengkan kepalanya, tidak perlu, biarkan mereka mendapatkannya, lalu kita akan mengambil peta harta itu dari mereka. Chapter 142. Pelelangan Kota Pasir Hitam 3. Kelima penguasa wilayah menoleh ke bawah di mana ruangan dari Aula Tombak Surga berada. Dari mana mereka berasal? Berani sekali melawan 5 penguasa wilayah, kata anggota kelompok Taring Hitam. Keluarga Juni tahun 30 juta, wanita dari keluarga Jun masih menaikkan harga. Aula Tombak Surga, 50 juta. Seketika seluruh peserta lelang menghisap udara dingin setelah mendengar perkataan dari ruang VIP itu. Wanita dari keluarga Jun itu menggenggam erat tangannya, terlihat kekesalan di wajahnya. Bagaimana bisa dia menawar setinggi itu? Jika saja aku tidak mengincar barang itu. Wanita dari keluarga Jun itu memukul kursi tempat dia duduk sampai membuat kursi itu hancur. Apa ada penawaran yang lebih tinggi? Tanya wanita di atas panggung. Setelah melontarkan pertanyaan itu, tidak ada satupun yang menaikkan lagi harga dari peta harta itu. Wanita itu menoleh ke ruangan Rei berharap Rei menaikkan harga penawaran, akan tetapi tidak ada tanda-tanda untuk menawar. Wanita itu menarik nafas panjang lalu berbicara. Baiklah, karena tidak ada lagi yang menawar maka ruang VIP 22 memenangkannya. Wanita di atas panggung itu mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanan di tangannya. Benda itu terlihat seperti sebuah gulungan kuno yang memiliki sedikit sobekan di setiap sudutnya. Barang selanjutnya adalah sebuah keterampilan tingkat setengah dewa, nama keterampilan ini adalah Jari Penghancur. Harga awal adalah 10 juta batu roh kelas rendah setiap kenaikan minimal 1 juta batu roh kelas rendah. Peserta lelang di bawah menghentikan niatnya untuk menawar saat mendengar harga awal dari gulungan keterampilan itu. 11 juta, 14 juta, 20 juta. Para peserta dari ruang VIP mulai menaikkan harga dari gulungan keterampilan itu. Dengan cepat harga gulungan itu sudah menembus 50 juta batu roh kelas rendah. Keluarga Fu, 55 juta. Aula Harimau Bulan, 57 juta. Kelompok Taring Hitam, 60 juta. Keluarga Juni tahun 65 juta. Sekte Badai Hitam, 70 juta. Kelima penguasa wilayah itu terus bersaing memperebutkan gulungan keterampilan,
Tanpa terasa penawaran sudah menembus 100 juta dan masih terus naik. Semua peserta lelang di bawah hanya bisa menonton kelima penguasa itu terus menaikkan harga. Mereka semua sudah mulai mengerti perbedaan kekayaan mereka dengan kelima penguasa wilayah. Setelah menembus 200 juta, hanya keluarga Jun dan Sekte Badai Hitam yang masih bersaing menaikkan untuk mendapatkan gulungan keterampilan. Keluarga Juni tahun 300 juta. Itu semua adalah jumlah uang yang aku bawa, jika masih ada yang menawar maka aku tidak bisa apa-apa, ucap wanita keluarga Jun. Kelima penguasa yang lainnya tidak ada lagi yang menaikkan harga penawaran, tiba-tiba terdengar suara dari ruangan kelompok Taring Hitam. Sekte Badai Hitam, kami dari kelompok Badai Hitam akan meminjamkanmu 100 juta batu roh kelas rendah untuk membeli gulungan itu. Kelompok Taring Hitam, apa maksud perkataanmu? Ucap wanita keluarga Jun dingin. Aula Harimau Bulan meminjamkan 100 juta untuk Sekte Badai Hitam. Wanita dari keluarga Jun itu berbalik menatap ruangan Aula Harimau Bulan berada. Di balik kaca itu seorang wanita tersenyum mengejek. Hehe, aku ingin lihat bagaimana reaksimu, ucap wanita itu. Wanita keluarga Jun itu menoleh ke keluarga Fu berharap mereka akan memberikan pinjaman. Akan tetapi tidak ada satupun kata keluar dari ruangan keluarga Fu. Sial, kenapa semua jadi seperti ini? Jika aku tidak mendapatkan keterampilan itu maka keluarga Jun akan mengalami kemunduran. Terdengar suara dari ruangan Sekte Badai Hitam, wanita dari keluarga Jun itu langsung menoleh. Hahaha, terima kasih untuk kelompok Taring Hitam dan Aula Harimau Bulan yang sudah memberikanku pinjaman. Aku akan memberikan kalian kompensasi untuk kebaikan kalian. Sekte Badai Hitam 500 juta. Wanita keluarga Jun itu hanya bisa menggenggam erat tangannya dengan wajah kesal, harapannya untuk mendapatkan gulungan keterampilan itu sudah hilang. Aula Naga Perang memberikan pinjaman 500 juta untuk keluarga Jun. Wanita dari keluarga Jun itu menoleh ke sekitarnya dengan kebingungan mencari sumber suara tersebut, lalu menatap ruangan Rei berada. Maaf Tuan, apa kamu yakin ingin meminjamiku? Tanya wanita keluarga Jun. Apa kau tidak menginginkannya? Jika tidak, aku akan menarik kembali perkataanku barusan, balas Rei acuh. Tunggu, aku menginginkannya. Lalu terdengar suara dari wanita di atas panggung. Tuan dari ruang VIP 30, apa Anda memiliki uang sebesar itu? Jika Anda tidak memilikinya lebih baik Anda menarik kembali perkataan Anda. Wanita dari keluarga Jun tersadar setelah mendengar perkataan wanita di atas panggung, lalu menatap ruangan tempat Rei berada. Apa yang dikatakannya benar, apa kamu memiliki uang sebesar itu? Sebuah cincin penyimpanan keluar dari ruangan Rei berada menuju ke panggung pelelangan lalu jatuh di tangan wanita di atas panggung. Kau bisa memeriksa sendiri, apa perkataanku benar atau tidak, ucap Rei acuh. Wanita itu pun langsung memeriksa isi dari cincin penyimpanan yang berada di tangannya. Saat memeriksa cincin penyimpanan itu, wajah wanita itu langsung menegang, lalu menoleh ke ruangan Rei dengan tatapan tidak percaya. 500 juta. Di dalam cincin ini ada 500 juta batu roh kelas rendah. Semua orang langsung menatap ruangan Rei berada dengan wajah tidak percaya. Uang sebesar itu dikeluarkan seolah tidak memiliki nilai sama sekali. Bahkan dari cara bicara Rei yang acuh membuat semua orang menjadi lebih penasaran dengan orang di balik dinding kaca itu. Cepat cari tahu siapa orang yang berada di ruangan itu, ucap anggota Sekte Badai Hitam. Orang yang berada di belakangnya pun langsung keluar dari ruangan itu. Wanita dari keluarga Jun menaikkan harga menjadi 800 juta dan memenangkan gulungan keterampilan itu. Wanita dari keluarga Jun itu mengucapkan terima kasih pada Rei. Wanita di atas panggung mengeluarkan sebuah kotak kecil dari cincin penyimpanan miliknya. Wanita di atas panggung membuka kotak itu memperlihatkan sebuah kunci yang terlihat seperti sebuah pedang. Barang terakhir adalah sebuah benda yang berbentuk kunci. Benda ini ditemukan oleh seorang kaisar Dao di sebuah reruntuhan kuno di Walaya Selatan. Benda ini tidak tahu berfungsi sebagai apa tapi, benda ini memiliki kemampuan untuk menghisap ki alam dan menjadikannya ki yang sangat murni. Wanita itu mengambil kunci itu dari kotak lalu mengangkatnya, tiba-tiba di tangan wanita itu muncul pusar putih yang menghisap ki alam di tempat itu dengan lambat, perlahan ki murni dilepaskan oleh kunci itu. Semua orang yang melihat itu menatap kunci tersebut dengan kekaguman,
bahkan kelima penguasa juga menatap kunci itu dengan tidak percaya. Kunci itu memiliki kegunaan yang lebih penting daripada melakukan hal bodoh seperti itu, ucap Bailong. Kegunaan lain, apa kamu mengetahui kegunaannya? Tanya Ray. Dari yang aku perhatikan sepertinya itu sebuah kunci untuk membuka sebuah tempat, akan tetapi sepertinya kunci itu bukan berasal dari tempat ini. Ray mengelus dagunya, beberapa pemikiran terlintas di kepala Ray tentang kunci itu. Sepertinya kunci itu yang menjadi incaran dari Aula Tombak Surga, juga. Ray mengambil batu giok dari naga biru sebelumnya, sepertinya kunci ini juga memiliki hubungan dengan kunci itu. Baiklah, harga awal dari kunci ini adalah 100 juta dengan minimal setiap kenaikannya 10 juta. Keluarga Fu, 150 juta. Aula Harimau Bulan, 200 juta. Kelompok Taring Hitam, 230 juta. Tiba-tiba terdengar suara dari ruang VIP di bawah. Aula Tombak Surga, 600 juta. Di ruangan Ray berada, Ray tersenyum melihat ke arah ruangan di mana Aula Tombak Surga berada. Ternyata benar dugaanku. Chapter 143. Rahasia Kunci. Pelelangan terus berlanjut dan Ray hanya menonton dari balik dinding kaca. Tiba-tiba Bailong melirik pintu masuk ruangan. Tuan muda, ada seseorang yang mengawasi kita. Apa perlu aku selesaikan? Ray melirik pintu masuk, bawa dia kemari, usahakan untuk tidak membunuhnya. Baik tuan muda, Bailong pun langsung berjalan ke pintu masuk dan membukanya, di depan pintu itu terlihat tidak ada orang satupun. Bailong menoleh ke arah kanan, apa kau sudah selesai? Bailong langsung mengangkat tangannya seperti ingin mencekik seseorang. Tiba-tiba di depan Bailong muncul seseorang mengenakan jubah hitam. Leher orang itu dicekik oleh tangan Bailong. Bagaimana kau bisa mengetahuiku? Ucap orang itu. Bailong tidak menjawab pertanyaan orang itu melainkan menyeretnya masuk ke dalam ruangan, lalu melemparnya ke depan Ray. Orang itu menatap seseorang yang duduk di kursi di depannya, lalu melihat ke sekitarnya dan melihat kedua wanita naga itu. Dua Raja Dao, gumam orang itu. Ray menatap orang di hadapannya. Apa tujuanmu memata-matai ruangan ini? Orang itu tertawa kecil, kau pikir aku akan memberitahukanmu jika kau bertanya. Aku sudah tahu kau akan mengatakan itu. Orang itu menyiapkan belati di balik tangannya, berniat untuk menyerang Ray secara tiba-tiba. Akan tetapi itu sudah diketahui oleh Ray. Jika kau ingin menyerangku maka lakukanlah sebelum terlambat. Wajah orang berjubah hitam itu terlihat terkejut setelah mendengar perkataan Ray. Akan tetapi itu tidak menghurungkan niatnya melainkan langsung menarik belati dan menyerang Ray. Ray menangkap belati itu dengan satu tangan, lalu menarik belati itu dari tangan orang berjubah hitam sampai terlepas dan menusukkan belati itu ke lengan orang berjubah hitam. Orang berjubah hitam itu mundur lalu mencabut belati di lengannya. Bagaimana bisa dia menahan seranganku dengan tangan kosong? Padahal dia hanya berada di tingkat langit abadi, gumam orang itu. Ray berjalan mendekati orang berjubah hitam itu. Saat Ray berjalan, Ray melepaskan aura miliknya. Seketika kedua bola mata Ray berubah menjadi warna emas dengan pupil seperti mata naga. Saat orang berjubah hitam melihat mata Ray, seketika tubuhnya langsung membeku. Orang itu merasakan tubuhnya lemas seakan seluruh kekuatan di dalam dirinya menghilang. Ray berhenti berjalan dan berdiri di hadapan orang berjubah hitam. Siapa yang menyuruhmu? Tanya Ray. Orang berjubah hitam itu tidak ingin memberitahu Ray, akan tetapi mulutnya berkata sendiri tanpa dia sadari. Sekte Badai Hitam, jawab orang itu. Ray mengelus dagunya, Sekte Badai Hitam. Kupikir dari Aula Tombak Surga. Ray kembali melirik orang berjubah hitam, lalu apa tujuanmu? Aku hanya ditugaskan untuk mencari tahu identitas orang di ruangan ini, balas orang itu. Ray kembali menarik aura miliknya. Mata emas miliknya kembali berwarna hitam, aura yang berat sebelumnya juga menghilang. Kau bisa pergi, katakan saja pada orang yang menyuruhmu, bahwa aku akan mendatanginya untuk menanyai masalah ini. Orang berjubah hitam itu langsung pergi keluar ruangan dengan cepat, takut Ray akan berubah pikiran dan membunuhnya. Tuan muda, kenapa kamu melepaskannya? Saat mendengar dia bukan dari Aula Tombak Surga, minatku sudah menghilang. Akan tetapi aku akan mengunjungi Sekte Badai Hitam untuk meminta kompensasi. Ray pun kembali duduk dan menonton pelelangan yang masih berjalan.
Setelah menunggu cukup lama akhirnya yang memenangkan kunci itu adalah Aula Tombak Surga dengan harga 1 miliar batu roh kelas rendah. Terima kasih karena sudah menghadiri pelelangan tahun ini. Untuk para pembeli silakan menuju ruangan resepsionis untuk mengambil barang dan membayarnya, ucap wanita di atas panggung. Ray dan yang lainnya pun keluar ruangan. Ray dan Liner menuju ruangan resepsionis untuk mengambil barang, sedangkan yang lainnya menunggu di luar bangunan paviliun. Saat berada di ruang resepsionis, Ray dan Liner bertemu dengan gadis yang berada di atas panggung sebelumnya. "Permisi Nona, aku ingin mengambil barangku." Ray menunjukkan plat besi yang bertuliskan angka 30. Saat wanita itu melihat plat besi di tangan Ray, wanita itu langsung terkejut. "Jadi kamu yang berada di ruang VIP 30. Apa ada sesuatu?" "Tidak, aku hanya terkejut, kupikir yang berada di ruangan itu seorang tetua dari sekte besar." Ray hanya tersenyum membalas perkataan wanita di depannya. Ray membayarkan jumlah dari barang yang dia beli dari lelang yang menghabiskan sekitar 400 juta batu roh kelas rendah. Selesai menyelesaikan transaksi, Ray dan Liner meninggalkan ruang resepsionis. Saat Ray akan pergi, seseorang berteriak memanggilnya. "Tuan." Ray langsung berbalik dan melihat seorang wanita cantik berpakaian biru yang berlari mendekatinya. "Apa kau memanggilku?" Wanita itu berhenti di depan Ray. "Tuan, kamu orang yang memberikanku pinjaman bukan?" Wanita itu melihat wajah Ray dan seketika langsung membeku. "Kamu?" Wanita itu menunjuk Ray. Ray menaikkan alisnya, "Kenapa denganku?" Wanita itu menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih dan akan membayar kembali uang yang kamu pinjamkan." "Tidak perlu, aku hanya membantumu, kau tidak perlu mengembalikannya." Ray berbalik membelakangi wanita itu dan berjalan. "Tunggu." Ray berbalik, "Apa ada sesuatu Nona?" Aku tidak ingin mendapatkan bantuanmu tanpa bisa membalasnya, jadi kamu bisa datang ke kediaman keluarga Jun, aku akan menyambut kalian dan akan membalas kebaikanmu." Wanita itu memberikan sebuah kepingan logam yang bertuliskan kata, Jun, pada Ray, lalu berlari meninggalkan Ray dan Liner dengan wajah yang memerah. "Wanita yang aneh," ucap Ray. Liner yang berada di samping Ray bisa merasakan apa yang ada di pikiran wanita itu barusan, akan tetapi Liner mengabaikannya dan berjalan bersama Ray keluar paviliun menemui yang lainnya. Saat Ray bertemu dengan Bai Long dan yang lain, Ray mendapatkan informasi dari Bai Long kalau anggota Aula Tombak Surga sudah keluar sebelum Ray. Bai Long meminta Fu Tong untuk mengikuti anggota Tombak Surga tersebut untuk mencari tahu lokasi mereka. Setelah menunggu lama, Fu Tong kembali menemui Ray dan yang lainnya. "Yang mulia, aku sudah menemukan tempat di mana mereka berada, apa kita akan langsung menyerang mereka?" "Kita ke sana sekarang," balas Ray. Mereka pun keluar dari kota pasir hitam menuju ke arah selatan. Setelah terbang cukup lama, Ray melihat sebuah reruntuhan di kejauhan. "Fu Tong, apa mereka ada di sana?" "Ya, Yang mulia." Ray pun menambah kecepatan terbangnya. Dalam beberapa detik Ray dan yang lainnya sampai di reruntuhan itu. Tiba-tiba 3 orang keluar dari reruntuhan itu menghalangi Ray dan yang lainnya untuk masuk. "Siapa kalian? Kalian tidak boleh masuk," ucap salah satu dari ketiga orang itu. Fu Tong menghilang dan muncul di depan ketiga orang itu lalu mencekik 2 orang dan yang satunya ditendang. "Kau pikir siapa dirimu berani membentak Yang mulia?" Fu Tong mencekik kuat kedua orang itu sampai terdengar bunyi, krak, lalu Fu Tong melemparkan kedua orang itu ke bangunan reruntuhan. Kedua orang itu menabrak dinding lalu tidak bergerak lagi. Ray yang melihat itu hanya bisa menghembuskan nafas panjang. "Hah, Fu Tong, kau harus menahan amarahmu, paling tidak lakukanlah setelah aku menanyai mereka." Ray melirik satu orang yang tersisa, "Yah, paling tidak masih ada satu orang yang bisa kita tanyai." Orang yang tersisa itu gemetar ketakutan melihat Ray yang tersenyum ke arahnya seperti seorang iblis. Chapter 144. Rahasia Kunci 2. Ray berjalan mendekati orang yang tersisa itu. "Aku akan mengajukan beberapa pertanyaan, nyawamu tergantung dari jawaban yang kamu berikan." Ray berhenti sekitar 10 langkah dari orang itu. "Apa fungsi dari kunci ini?" Ray menunjukkan batu giok di tangannya ke orang itu. Wajah orang itu menegang lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu,
aku tidak tahu apa itu, orang itu menjawab dengan wajah ketakutan. Ketakutan itu bukan berasal dari Ray melainkan dari kunci yang Ray bawa. Ray yang melihat itu juga bisa merasakan ada hal yang aneh. Katakanlah, aku tahu kamu mengetahuinya. Akan tetapi orang itu tetap membungkam, tidak ingin memberitahukan apa kegunaan kunci itu pada Ray. Tuan muda, kita bisa menggunakan pencarian jiwa padanya untuk melihat ingatannya dan mencari tahu kegunaan dari kunci ini, ucap Bai Long. Baiklah, lakukanlah. Bai Long menghilang lalu muncul di depan orang itu dan memegang kepalanya. Saat Bai Long memegang kepala orang itu, mata orang itu langsung berubah putih. Bai Long menggunakan pencarian jiwa dan mencari informasi yang berkaitan dengan kunci itu. Sepertinya seseorang menyegel ingatan tentang kunci itu, ucap Bai Long. Disegel, berarti tidak bisa dilihat. Tenang saja tuan muda, aku bisa membuka segel ini dengan mudah. Tangan Bai Long keluar cahaya putih lalu masuk ke dalam kepala orang itu. Setelah beberapa menit, Bai Long melepaskan tangannya dari kepala orang itu. Orang itu terjatuh dengan mata memutih dan mulut terbuka lebar. Apa dia mati? Tanya Ray. Tidak, dia hanya kehilangan akalnya saja, balas Bai Long. Lalu apa bedanya itu dengan mati? Bai Long hanya bisa diam tidak bisa menjawab perkataan Ray. Tuan muda, aku sudah melihat dari ingatan orang itu kalau kunci itu untuk membuka sesuatu. Sesuatu? Apa itu? Tanya Ray penasaran. Aku tidak tahu itu apa. Tapi itu sudah ada sebelum perang para dewa dan lokasi dari tempat itu tidak terlalu jauh dari alam dewa, juga untuk membuka itu memerlukan 9 kunci yang tersebar di alam semesta ini. Bai Long mengambil cincin penyimpanan orang itu dan mengeluarkan kunci yang berada di pelelangan sebelumnya. Kebetulan atau tidak, di planet ini ada 3 kunci dari 10 kunci itu dan kita sudah mendapatkan 2 kunci. Lalu di mana kunci satunya? Tanya Ray. Aku tidak tahu ini sebuah kebetulan atau bukan tapi dari ingatan orang itu, kunci satunya berada di Sekte Badai Hitam. Tiba-tiba Fu Tong memotong pembicaraan Ray dengan Bai Long. Yang mulia, sepertinya kunci itu untuk membuka segel dari salah satu pengikutmu. Dari informasi yang dikatakan oleh senior Bai barusan kemungkinan besar itu adalah salah satu pengikut yang mulia. Ray menganggukkan kepalanya. Aku juga sempat berpikir seperti itu karena Bai Long mengatakan itu ada sejak perang para dewa, tapi kita perlu mendapatkan 7 kunci yang lain dulu dan kita hanya mengetahui 3 kunci dan tidak mengetahui ke-6 kunci lainnya berada di mana. Liner berjalan mendekati Ray. Tuan Ray, lebih baik kita mengambil kunci satunya dulu, mungkin kita akan mendapatkan petunjuk dari sana. Perkataanmu ada benarnya, kita harus mendapatkan petunjuk walaupun hanya sedikit. Bai Long melirik ke samping kanannya sebentar lalu kembali melihat Ray. Ray berbalik dan terbang menuju ke arah kota pasir hitam sebelumnya. Bai Long masih berdiri di tempatnya. Keluarlah, mereka sudah pergi, ucap Bai Long. Di balik dinding reruntuhan itu seseorang berjalan keluar, orang itu adalah seorang wanita cantik berambut putih. Kenapa kau membiarkanku? Tanya wanita itu. Bai Long menatap wanita itu dari atas sampai ke bawah lalu berbicara. Kau memiliki wajah yang mirip sepertinya. Wanita itu mundur beberapa langkah. Apa maksudmu? Kenapa kau melihatku seperti itu? Wanita itu menyilangkan kedua tangannya menutupi bagian atas tubuhnya. Tidak perlu takut seperti itu, aku melepaskanmu karena kamu memiliki garis darah yang mirip dengan leluhurmu. Leluhurku, arah maksudmu? Bai Long berbalik membelakangi wanita itu, lebih baik kamu keluar dari aula tombak surga itu sebelum terlambat. Juga aku mengetahui kalau kamu berasal dari ras naga. Setelah mengatakan itu Bai Long terbang ke arah di mana Ray dan yang lainnya pergi sebelumnya. Wanita itu masih berdiri dengan mematung. Bagaimana bisa dia mengetahui aku berasal dari ras naga? Wanita itu menggenggam erat tangannya, setelah beberapa menit wanita itu terbang ke arah di mana Bai Long pergi. Ray dan yang lainnya terbang menuju ke kota pasir hitam, tiba-tiba Fu Tong mendekati Ray. Yang mulia, tadi aku merasakan ada satu orang lagi di tempat tadi. Ray menoleh ke belakang dan tidak mendapati Bai Long berada di belakangannya. Aku juga merasakannya, juga dari kekuatan Bai Long yang berada di atasmu pasti juga bisa merasakannya. Akan tetapi Bai Long tidak menanggapinya yang mengartikan kalau Bai Long tidak ingin kita melukai orang itu.
Jadi tidak usah tanyakan lagi tentang itu. Baik Yang Mulia. Setelah beberapa menit, Bai Long menyusul Rei dan yang lainnya. Maaf Tuan Muda, aku tadi membereskan mayat ketiga orang tadi. Rei menganggukkan kepalanya, bagus, dengan begitu tidak ada bukti yang tertinggal. Setelah cukup lama terbang, dari kejauhan sudah terlihat kota pasir hitam. Rei dan yang lainnya turun di gerbang kota lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Rei menugaskan Bai Long dan Fu Tung untuk mencari keberadaan anggota Sekte Badai Hitam di dalam kota tersebut, sedangkan Rei menunggu di penginapan yang dia pesan sebelumnya. Setelah 1 jam lebih, Bai Long dan Fu Tong ke penginapan tempat Rei berada dan mengatakan kalau anggota Sekte Badai Hitam sudah tidak ada lagi di kota ini. Jadi mereka langsung kembali setelah selesai pelelangan. Rei menoleh ke arah naga api. Seberapa jauh jarak dari sini ke Sekte Badai Hitam? Butuh waktu sekitar 5 hari untuk sampai ke Sekte Badai Hitam dari sini, jawab naga api. Jika menggunakan Profound Arc milikku berapa lama untuk sampai? Sekitar 2 hari. Rei berdiri dari duduknya, kita kejar dulu anggota Sekte yang baru pergi itu, lalu baru pergi ke Sekte Badai Hitam. Rei dan yang lainnya langsung keluar penginapan dan menuju ke pintu masuk kota dan terbang ke arah utara di mana tempat Sekte Badai Hitam berada. 700 km dari kota Pasir Hitam. Ada 5 orang yang sedang terbang ke arah utara dengan kecepatan penuh, yaitu 4 orang lelaki mengenakan jubah hitam dan 1 orang wanita berpakaian biru. Wanita ini adalah wanita dari keluarga Jun, akan tetapi tangan, kaki dan mulutnya terdapat segel yang memungkinkannya untuk tidak dapat bergerak dan berbicara. Apa kamu yakin melakukan ini? Jika diketahui keluarga Jun kita akan mendapatkan masalah besar, ucap salah satu mereka. Tenang saja, ini semua adalah rencana Tuan Muda, ucap orang yang membawa wanita itu. Tiba-tiba sebuah pedang emas jatuh dari langit mengenai salah satu dari mereka. Ketiga orang yang lainnya pun langsung berhenti dan melihat ke sekitar mereka. Siapa itu? Berani sekali kau menyerang anggota Sekte Badai Hitam. Tiba-tiba muncul retakan ruang tidak jauh dari mereka berlima. Dari retakan ruang itu keluar pemuda berpakaian putih dan seorang wanita cantik berpakaian biru. Di belakang kedua orang itu ada 4 orang yang mengikuti. Rei melirik wanita yang berada di tangan salah satu orang berjubah hitam itu. Nona, kita bertemu lagi. Mata wanita itu melotot saat melihat kemunculan Rei dan mencoba untuk berbicara akan tetapi tidak bisa. Tenang saja Nona, aku akan membereskan mereka, balas Rei dengan senyuman. Chapter 145. Menuju Sekte Badai Hitam. Keempat orang berjubah hitam itu melihat Rei dengan waspada, akan tetapi saat merasakan tingkatan kultivasi milik Rei, mereka semua tertawa lantang. Apa-apaan bocah ini? Kupikir dia seseorang yang kuat ternyata seorang langit abadi semata, ejek salah satu dari mereka. Rei tidak marah sedikit pun dengan ejekan orang itu, Rei hanya sedikit tersenyum mendengar ejekan itu. Memangnya kenapa kalau aku seorang langit abadi? Apa itu membuat kalian takut? Keempat orang itu tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Rei seolah mendengar sebuah lawakan yang sangat lucu. Rei menggerakkan tangannya. Seketika 4 pedang hitam jatuh dari langit menusuk keempat orang itu. Wanita di tangan mereka terlepas dan jatuh ke bawah, dengan cepat Rei langsung mengambil wanita itu. Apa kau tidak apa-apa? Tanya Rei. Wanita itu ingin mengatakan sesuatu akan tetapi tidak bisa berbicara karena segel yang menutup mulutnya. Oh, maafkan aku. Rei langsung melepaskan segel di mulut wanita itu. Dengan gelar Master Arai yang dia dapat sebelumnya, Rei mendapatkan banyak pengetahuan tentang Arai termasuk cara melepaskan sebuah segel. Dalam sekejap Rei melepas segel yang berada di wanita itu, setelah segel yang mengikatnya terlepas, wanita itu langsung berbicara. Cepat lari dari sini, sebelum mereka bertindak dan membunuhmu, ucap wanita itu. Untuk apa aku lari? Kalau hanya mereka, aku bisa mengalahkannya. Dengan darah naga yang sudah aktif sepenuhnya, Rei memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan seorang Raja Dao hanya dengan menggunakan kekuatan fisiknya. Jika ditambah dengan pedang abadi miliknya, Rei memiliki kekuatan untuk bersaing dengan seorang Kaisar Dao. Wanita itu menatap Rei dengan wajah aneh, apa kau sedang menghayal? Bagaimana mungkin seorang langit abadi bisa melawan 4 orang Raja Dao seorang diri?
Ray tertawa kecil mendengar perkataan wanita di depannya, kamu pasti tidak mempercayai perkataanku, maka akan aku perlihatkan bahwa perkataanku benar. Ray berbalik membelakangi wanita itu, di tangan Ray muncul pedang panjang. Perhatikan baik-baik apa yang akan aku lakukan, Nona. Dari jarak yang cukup jauh Ray menebaskan pedang panjang miliknya ke salah satu dari keempat orang berjubah hitam itu. Retakan ruang muncul di dekat salah satu dari keempat orang itu dan memotong lengannya. Wanita di belakang Ray hanya bisa membuka rahangnya melihat serangan Ray barusan. Sangat kuat. Ray menebaskan pedang panjangnya 3 kali dan memotong masing-masing satu lengan dari ketiga orang itu. Keparat, bagaimana bisa bocah itu memotong lenganku? Teriak salah satu dari mereka. Di atas langit muncul segel arai yang membentang luas. Desri arai itu muncul petir ungu yang menyambar salah satu dari keempat orang itu. Orang yang tersambar petir itu jatuh ke bawah dengan tubuh penuh luka bakar dan menghitam. Tuan Ray, biar aku saja yang menyelesaikan mereka, ucap Liner. Wanita dari keluarga Jun itu melihat Liner dan terkejut dengan tingkat kultivasinya yang juga berada di langit abadi. Apa aku sedang bermimpi? Bagaimana bisa seorang langit abadi memiliki kekuatan sebesar itu? Ray yang mendengar itu langsung berbalik ke belakang, kamu memang akan terkejut melihat apa yang barusan terjadi, tapi dengan bakat yang dimiliki oleh Liner, ini semua bukanlah hal yang mengejutkan sama sekali. Liner, oh, maksudmu wanita itu? Ya, juga kalau bukan karena terbatasnya ki alam yang bisa diserap, mungkin Liner sudah berada di tingkat Kaisar Dao. Kaisar Dao, wanita itu menatap Liner yang sedang mengendalikan arai besar di langit. Jika itu benar maka wanita itu seorang jenius, gumam wanita itu. Wanita dari keluarga Jun itu sangat mengetahui seberapa kuat seorang Kaisar Dao, dengan 10 orang Raja Dao tahap puncak tidak akan bisa mengalahkan seorang Kaisar Dao tahap awal. Perbedaan tingkat Raja Dao dengan Kaisar Dao sangatlah tinggi. Wanita itu kembali tersadar, tapi, bagaimana bisa dia mengalahkan 4 orang Raja Dao seorang diri? Ray melihat ke atas langit di mana arai besar berada, dengan arai itu sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan mereka. Kekuatan arai itu mampu mengalahkan seorang Kaisar Dao tahap puncak. Benarkah? Wanita itu melihat arai di atasnya dengan tidak percaya, akan tetapi saat melihat tubuh yang menjadi hitam di bawah, dia merasa perkataan Ray mungkin benar. Ray berbalik membelakangi wanita itu dan melihat ketiga orang berjubah hitam yang tersisa, lalu melirik Liner. Liner lakukan dengan cepat, aku tidak ingin membuang waktu pada serangga seperti mereka. Liner menganggukkan kepalanya lalu menggerakkan tangannya, seketika di langit turun 3 bunga lotus berwarna ungu yang dikelilingi banyak petir ungu. Bunga lotus itu berputar dan melepaskan kelopak bunga yang mengandung petir ungu, kelopak bunga lotus terus berjatuhan mengelilingi ketiga orang berjubah hitam itu. Kau pikir kami akan diam saja? Mereka bertiga mengeluarkan tombak dan menggunakannya dengan satu lengan yang tersisa. Mereka bertiga langsung menggunakan gerakan terkuat mereka untuk menghancurkan kelopak bunga yang menutupi penglihatan mereka. Saat tombak menyentuh kelopak bunga, aliran petir langsung menyambar tombak lalu ke lengan dan menyebar ke seluruh tubuh. Orang itu terpental mundur dan menabrak kedua orang di belakangnya. Tiba-tiba muncul retakan ruang di dekat mereka dan memotong leher mereka bertiga dengan cepat. Liner menghentikan serangan miliknya lalu menatap Ray, Tuan Ray, kenapa kamu membunuh mereka? Seharusnya biar aku saja yang membereskan mereka. Ray menatap Liner, aku sudah mengatakannya untuk bertindak dengan cepat. Setelah mengatakan itu Ray terbang mendekati mayat keempat orang itu yang berada di atas pasir. Wanita keluarga Jun mendekati Liner yang cemberut, tidak perlu bersedih, dia melakukan itu untuk menyelamatkanmu. Menyelamatkanku. Wanita dari keluarga Jun menganggukkan kepalanya, iya, saat kamu fokus pada serangan araimu, kamu tidak memperhatikan sekitarmu bukan? Wanita itu membuka tangannya memperlihatkan sebuah jarum yang mengeluarkan aliran petir. Salah satu dari mereka menguasai hukum Dao Petir, saat seranganmu barusan dia menggunakan hukum Dao Petir untuk menyerangmu secara diam-diam, akan tetapi itu diketahui oleh pria itu. Wajah Liner yang murung langsung kembali ceria. Liner dan wanita keluarga Jun langsung terbang turun mendekati Ray yang berada di bawah. Liner turun di belakang Ray, Tuan Ray, maafkan aku atas sikapku yang tadi. Ray menghembuskan nafas lalu berbalik menghadap Liner,
Lain kali perhatikan sekitarmu saat sedang bertarung, jangan hanya berfokus pada seranganmu saja. Liner menganggukkan kepalanya, ya, Tuan Rei, aku akan melakukannya. Rei berbalik dan mengambil cincin penyimpanan keempat orang itu dan mengecek isi cincin itu. Hanya ada beberapa benda yang berguna. Rei mengambil beberapa benda yang terlihat berguna lalu memberikan sisanya pada wanita keluarga Jun. Kau bisa memilikinya. Wanita dari keluarga Jun itu melihat isi dari cincin dan menemukan banyak harta yang bernilai tinggi. Tuan, apa kamu yakin memberikan ini padaku? Di sini banyak harta bernilai tinggi yang mana bila dijual akan banyak mendapatkan uang. Kamu bisa mengambilnya, jika kamu tidak menginginkannya bisa kamu berikan pada orang lain. Rei mengeluarkan Profound Arc miliknya. Tiba-tiba di langit muncul sebuah bahtera hitam yang sangat besar yang menutupi sinar matahari. Saat Rei akan terbang ke atas wanita keluarga Jun berbicara, Tuan, kalian ingin pergi kemana? Kami akan pergi ke Sekte Badai Hitam, memangnya ada apa? Wanita keluarga Jun menggigit bibirnya lalu berbicara, Tuan, apa aku boleh ikut? Liner langsung mengerutkan dahinya, untuk apa kamu mengikuti kami, bukankah mereka mencoba untuk menculikmu? Justru karena itu aku ingin ke sana dan menerima penjelasan dari mereka. Liner menatap dingin wanita keluarga Jun itu, Liner bisa merasakan kalau perkataannya hanya sebuah alasan untuk terus bersama dengan Rei. Baiklah, kau boleh mengikuti kami, tapi saat berada di sana aku tidak bisa menjamin keselamatanmu, ucap Rei. Tapi Tuan Rei, dia hanya ingin. Belum selesai Liner berbicara, Rei terbang menuju Profound Arc meninggalkan kedua wanita itu. Di atas langit Bailong bisa mendengar percakapan ketiga orang itu dengan jelas. Satunya rubah dan sekarang bertambah lagi dengan satu ular, ucap Bailong. Bersambung.